Kalau aku tanya ke kalian, apa kira-kira satu hal yang bisa hancurin hidup kalian secara instan? Apa jawaban kalian? Mungkin beberapa dari kalian bakal jawab, oh mungkin males, atau suka nunda, atau mungkin kalian bakal jawab karena mereka nggak kerja keras. Memang benar, semua jawaban tadi itu adalah hal-hal yang bisa hancurin hidup kalian. Tapi ada satu hal yang lebih krusial yang bisa hancurin hidup kalian dengan instan. Kalau misalnya kalian mengiyakan semua tawaran atau semua ajakan. Mulai dari hal-hal sesimpel ajakan nongkrong, sampai ke hal besar kayak opportunity atau kesempatan bisnis bareng. Aku percaya setiap manusia, setiap kita, itu cuma bisa fokus satu hal di satu waktu, di satu tempat. Karena aku percaya setiap dari kita, manusia, itu nggak pernah didesain untuk bisa yang namanya multitasking. Dan juga ada researchnya, kalau misalnya yang namanya multitasking, itu akan bikin pekerjaan kita lebih lama selesainya dibandingkan kalau misalnya orang itu konsentrasi di satu hal. Dan salah satu hal yang paling penting di zaman sekarang ini, supaya hidup kita nggak hancur secara instan, adalah kemampuan dari setiap kita untuk setiap kita bisa ngomong enggak. Supaya setiap dari kita itu berani untuk nolak tanpa rasa sungkan. Tapi sayangnya di zaman sekarang ini banyak dari kita itu sungkan atau nggak enakan untuk ngomong enggak atau nolak suatu ajakan. Entah takut dijauhin, entah takut dianggap nggak asik, dan yang lainnya. Padahal untuk kita bisa ngomong enggak itu adalah salah satu kemampuan yang diperluin untuk kita bisa tetap fokus sampai ke tujuan kita. Salah satu cara untuk setiap dari kita bisa sampai ke tujuan kita, untuk bisa tetap fokus, untuk bisa selalu on track, adalah dengan cara kita berani untuk bisa ngomong enggak ke ajakan-ajakan yang mengganggu kita untuk bisa sampai ke tujuan kita. Dan di video kali ini kita akan kupas banyak hal tentang gimana caranya setiap dari kita itu bisa berani dengan tegas ngomong enggak ke hal-hal yang bakal ganggu kita untuk bisa sampai ke tujuan kita. Meskipun kamu adalah orang yang sungkanan atau bahasa lainnya itu nggak enakan. Tapi sebelumnya kenalin, namaku Jeremy dan di sini aku suka sharing tentang self improvement, investasi, dan juga hal-hal praktikal yang bisa hopefully bantu teman-teman semua. Oke, yang pertama kita akan bahas alasan-alasan kenapa setiap dari kita itu perlu untuk berani ngomong enggak ke hal-hal yang seharusnya nggak kalian lakuin. Atau hal-hal yang bisa ganggu fokus kalian. Karena yang pertama, kenapa setiap dari kita perlu untuk berani ngomong enggak atau berani nolak suatu ajakan? Karena dengan kita mengiyakan semua hal, beban kerjaan kita itu akan semakin menumpuk. Secara nggak langsung, beban pekerjaan kalian akan bertambah. Contoh paling sederhana, mungkin waktu kalian masih sekolah atau kuliah, kalian pernah join atau pernah gabung di suatu kepanitiaan. Misal kalian join di divisi publikasi dokumentasi. Tugas kalian utamanya itu salah satunya ngedit. Kalian disuruh edit feed Instagram sama poster misalnya. Dua kerjaan yang jadi kerjaan utama kalian ini belum selesai. Tapi koordinator kalian tiba-tiba bilang, Budi, misalnya nama kalian Budi. Kira-kira kalau misalnya aku minta tolong kamu buat edit video buat Reels, kira-kira bisa nggak ya? Karena kalian sungkan, kalian nggak berani ngomong enggak. Padahal kalian belum selesaiin kerjaan utama kalian. Dan deadline-nya udah mepet misalnya. Kalian langsung ngomong, oh oke kak, bakal aku selesain juga. Padahal kalian tahu itu beban kerjaan kalian udah banyak dan belum selesai. Dan kalian nggak mampu untuk selesain tiga-tiganya. Tapi karena kalian sungkan, kalian nggak berani untuk nolak. Itu jadi poin pertama, alasan kenapa setiap dari kita perlu untuk berani ngomong enggak. Karena dengan kita nggak berani untuk ngomong enggak, kita lagi nambah beban pekerjaan kita sendiri. Next, alasan kedua kenapa kita harus berani untuk nolak atau berani untuk ngomong enggak. Karena dengan kita mengiyakan sesuatu, artinya kita lagi nolak hal yang lain. Satu fakta yang perlu kalian tahu, setiap dari kita, termasuk kalian, itu bukan Superman yang bisa ngerjain semua hal di setiap waktu. Setiap orang itu punya keterbatasan waktu sama tempat. Yang artinya apa? Setiap dari kita itu cuma bisa ada di satu tempat, di satu waktu. Artinya lagi apa? Dengan kalian mengiyakan sesuatu, kalian lagi menolak hal yang lain. Misal kalian udah capek, kalian butuh istirahat, habis kalian kerja keras, tapi kalian diajak nongkrong misalnya. Itu artinya dengan kalian mengiyakan ajakan nongkrong itu, kalian lagi ngomong enggak ke istirahat. Atau misal pekerjaan kalian belum selesai, tapi kalian lebih milih untuk mengiyakan liburan. Itu artinya kalian lagi ngomong enggak ke pekerjaan kalian. Kalian lebih milih untuk liburan dulu. Jadi dari sini kita perlu hati-hati dengan apa yang kita iyakan. Karena dengan kita ngomong iya ke sesuatu, kita lagi ngomong enggak ke hal yang lain. Oh ya, satu hal juga, kalian perlu untuk stop jadi people pleaser. Kalian stop untuk berusaha menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena sesimpel nggak akan mungkin. Dengan kalian coba untuk senangkan semua orang atau berusaha disenangi sama semua orang, lama-kelamaan, cepat atau lambat, kalian akan mulai kehilangan diri kalian sendiri. Kenapa gitu? Karena setiap orang itu punya ekspektasi yang beda tentang kamu. Dan kamu nggak bisa ngikutin setiap ekspektasi orang-orang. Dan pasti setiap dari kamu nggak akan pernah bisa untuk ngikutin semua ekspektasi dari semua orang tentang kamu. Misal kamu kenal 1000 orang, ada 1000 ekspektasi
ekspektasi yang beda-beda, kamu nggak mungkin bisa ubah ekspektasi supaya bisa match atau bisa fit sama ekspektasi setiap orang. Tapi yang perlu kamu lakuin adalah kamu perlu untuk set satu standar, set satu ekspektasi dari kamu untuk kamu. Dan kamu setiap hari perlu untuk do the best, untuk bisa sampai ke standar ekspektasi itu. Hal yang nggak kalah penting juga, kenapa setiap dari kalian perlu untuk berani ngomong enggak? Adalah karena sesimpel kalian perlu untuk berani ambil kontrol dari hidup kalian. Jangan sampai kalian dikontrol teman kalian, atau jangan sampai kalian dikontrol sama sosial media kalian. Kamu nggak enakan, kamu diajak sedikit-sedikit sama teman, atau diajak ngubah style kamu, ngubah prinsip kamu, padahal itu bukan prinsip kamu. Cuma karena kamu nggak enakan. Kamu perlu untuk tahu apa yang jadi prinsipmu. Kamu perlu untuk tahu apa yang jadi value-mu. Dan kamu harus stick ke prinsip itu. Jangan dikit-dikit berusaha untuk fit in dengan prinsip yang lain dengan mengubah prinsip kamu. Mungkin awal-awal kalian akan ngerasa FOMO. Mungkin kadang kalian juga ngerasa nggak diterima. Tapi perasaan itu kadang-kadang better dibanding kalian toleransi prinsip kalian terus. Dan lama-lama kalian kehilangan diri kalian sendiri. Oke, jadi barusan kita udah bahas tentang alasan-alasan kenapa setiap dari kita itu perlu untuk berani dalam ngomong enggak. Selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal apa aja yang perlu kalian berani dengan tegas ngomong enggak. Yang pertama adalah hal-hal yang mengganggu kalian ke tujuan kalian. Yang pertama adalah kalian harus tegas ngomong enggak ke hal-hal yang bisa mengganggu kalian untuk sampai ke tujuan kalian. Ketika kalian merintis atau lagi kerjain sesuatu, penting untuk setiap dari kalian untuk bisa fokus. Nggak melenceng kanan, nggak melenceng ke kiri. Kayak yang udah aku bilang tadi. Setiap manusia itu nggak bisa multitasking kalau misalnya mau cepat sampai ke tujuan. Harus konsentrasi. Jangan multitasking sampai kalian udah bener-bener berhasil di satu bidang. Kamu perlu untuk berani ngomong enggak ke hal-hal yang mengganggu fokus sama tujuanmu. Misal kamu lagi ngerintis bisnis makanan. Terus beberapa hari kemudian ada tawaran dari temen. Aku mau bikin clothing brand. Kalau itu mengganggu fokus kamu untuk bisa gedein bisnis makanan kamu. Kamu harus bisa berani dengan tegas untuk ngomong enggak. Karena sangat penting untuk setiap dari kita bisa konsentrasi supaya kita cepat sampai ke tujuan kita. Selanjutnya hal kedua yang kalian perlu untuk berani dengan tegas ngomong enggak adalah hal-hal yang mengganggu komitmen kalian. Contoh paling kasar, komitmen. Kalian pacaran. Misal kamu cowok, kamu punya cewek. Atau sebaliknya. Begitu kalian udah punya pasangan, kalian harus ngomong enggak ke orang lain yang berusaha untuk dekat sama kalian. Atau kalau misal kamu cowok, kamu nggak boleh deketin cewek lain. Karena itu akan simply ganggu komitmen kalian dan akan merusak hubungan kalian. Sama kayak hal-hal sehari-hari. Kalau misalnya kalian udah punya komitmen ke diri kalian sendiri untuk misalnya bangun pagi, olahraga, pergi ke gym, kalian harus berani ngomong enggak ke hal-hal yang bisa ganggu komitmen kalian. Atau misal, kalian udah komitmen ke diri kalian sendiri untuk kerja setiap jam 7 sampai jam 10 malam untuk bisa punya side hustle. Tapi ternyata setiap jam 7 malam itu ada series Netflix baru. Kalian harus berani ngomong enggak ke hal-hal yang mengganggu komitmen kalian sama diri kalian sendiri untuk bisa kerjain side hustle kalian. Hal terakhir yang perlu kalian juga filter dan berani untuk ngomong enggak adalah omongan orang lain ke diri kalian. Tadi udah aku bilang kalau misalnya setiap orang itu punya ekspektasi yang beda-beda tentang kita. Dan kita nggak bisa menuin setiap ekspektasi dari orang. Kita nggak bisa untuk senengin semua orang. Sama juga dengan omongan orang tentang kita. Kita harus berani ngomong enggak ke beberapa omongan supaya nggak masuk ke pikiran kita. Karena kalau setiap omongan orang tentang kita, kita denger, kita akan bingung dan lagi-lagi kita akan kehilangan prinsip diri kita. Dan kita nggak akan sampai ke tujuan kita. Percaya sama aku, mungkin untuk awal-awal kita bisa say no, untuk kita bisa ngomong enggak, itu akan sangat berat. Itu akan sangat susah. Tapi dengan kalian berani untuk ngomong enggak, kalian akan bisa lebih fokus untuk sampai ke tujuan kalian. Dan kalian akan lebih dihargai. Karena kalau misalnya kita selalu mengiyakan semua hal, itu kayak barang yang banyak di market, akhirnya kurang berharga. Tapi kalau misalnya kita udah berani ngomong enggak ke beberapa hal, dengan sendirinya harga kita itu akan meningkat. Dan orang akan bisa lebih menghargai prinsip dan keputusan kita. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat, and yeah, that's all.